Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, sekarang kita belajar matematika tentang barisan dan deret sama Pak Ervan. Oke, barisan dan deret. Kita belajar dulu tentang barisan bilangan ya. Bilangan-bilangan yang disusun urut dengan aturan tertentu dikenal dengan nama barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu barisan yang disusun urut dengan aturan tertentu. Barisan bilangan merupakan nilai fungsi daerah. Ya, barisan bilangan merupakan nilai fungsi dengan daerah definisinya bilangan asli. Sehingga bentuk umumnya barisan bilangan itu adalah U1, U2, U3 sampai UN. Jadi 1, 2, 3 ini maksud bilangan aslinya itu. Jadi enggak ada U1/4 U gitu enggak. Jadi dalam barisan bilangan itu suku-sukunya itu menggunakan definisi bilangan asli U1, U2, U3 sampai UN. Nah, UN itu sama dengan fungsi Fn. Maksudnya itu Fn itu fungsi dengan domain n. Jadi UN itu sama dengan fungsi dengan domain n. Sehingga UN disebut rumus umum suku ke n dari barisan bilangan. UN adalah rumus suku ke n. Oke. Kita lanjutkan. Contohnya, misalkan di sini diketahui barisan bilangan dengan suku ke n berbentuk UN sama dengan n kuadrat min 2n. Pertanyaannya, tuliskan 5 suku pertama dari barisan bilangan. 5 suku pertama dari barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan n kuadrat min 2n. Jadi U1-nya bisa kita tulis, jadi n-nya diganti, karena U1 berarti n-nya 1, kita ganti 1 semua, menjadi U1 sama dengan 1/2 min 2 kali 1 sama dengan min 1. U2 sama dengan 2/n, U2 2/2 min 2 kali 2 sama dengan 0. U3 3/2 min 2 kali 3 sama dengan 3. U4 4/2 min 2 kali 4 sama dengan 8. U5 5/2 min 2 kali 5 sama dengan 15. Jadi 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah 15. Sekarang kita masuk ke deret bilangan. Misalkan kita mempunyai barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN, dan Sn adalah jumlah dari suku-suku barisan itu. Jadi jumlah dari suku-suku barisan itu, susunya dijumlahkan, maksudnya semua sukunya ini dijumlahkan, itu adalah Sn. Nah, jadi seperti ini. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN disebut deret. Jadi suku-suku barisan itu dijumlahkan, itu disebut deret atau Sn. Jadi deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Jadi deret adalah jumlah suku-suku dari
suatu barisan. Nah, sekarang kita masuk ke barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Ya, suatu barisan bilangan yang selisih, di sini selisih setiap dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Jadi suku antara U1 dan U2 itu selalu sama dengan selisih antara U3 dan U2, selisih antara U4 dan U3 dan seterusnya, itu sama, sehingga disebut konstan. Bilangan yang tetap tersebut itu disebut beda. Jadi selisihnya tadi itu disebut beda. Dilambangkan dengan B. Oke. Nah, jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku beda atau B sama dengan UN min UN min 1. Jadi misalkan N-nya 4 ya, berarti U4 sama dengan UN min 1 U4 dikurangi U3 atau U3 dikurangi U2 atau U2 dikurangi U1. Itu adalah beda. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A plus N min 1 B. Ya, UN sama dengan A plus N min 1 B. Terusnya. Oke, jangan lupa rumusnya diingat-ingat ya. Nah, sekarang contohnya. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan 3, 2, 7, 12. Jawabnya adalah suku pertama adalah min 3. Jadi suku pertama adalah min 3. Suku pertama adalah min 3. Terus bedanya adalah B sama dengan 2 min 3. Sama dengan 5. Jadi ini 2 dikurangi min 3 berarti 5. Atau bisa juga 7 dikurangi 2. Itu juga 5. 12 dikurangi 7 juga 5. Itu cara mencari beda. Terus, nah dengan mensubstitusikan A dan B ini yang diperoleh ke dalam rumus, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 B tadi, maka terdapatkan di sini UN sama dengan min 3 plus N min 1 5. Jadi B-nya 5, A-nya min 3. Sehingga kalau di sini U 8, maka di situ min 3 ditambah 8, jadi N-nya 8, min 1 kali 5 sama 32. Terus, nah ini kalau U20 sama dengan min 3 ditambah 20, nah N-nya 20, min 1 kali 5 sama dengan 92. Jadi, U8 sama dengan 32 dan U20 sama dengan 92. Oke. Kita lanjutkan deret aritmatika sekarang. Misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, ya. Maka kalau kita jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik sampai tambah UN, itu disebut deret aritmatika. Dengan UN sama dengan A plus N min 1 B. Jadi deret aritmatikanya adalah U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah titik tambah UN. Nah, jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan SN atau dilambangkan dengan SN. SN itu ya, jumlah N suku pertama dari suatu bilangan, barisan bilangan.
rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N A plus UN. Setengah N A plus UN. UN-nya itu adalah A plus N-1B. Sehingga rumusnya bisa dijabarkan lagi menjadi ini. Kalau UN-nya kita substitusikan, maka berubah jadi setengah N 2 kali N plus N-1B. Nah, ini rumus untuk deret. Ya, bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah ini. Terserah kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sekarang contohnya. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan plus titik. Jawabnya, ya dari situ kita dapatkan suku pertamanya adalah A. Suku kedua bedanya adalah 2 juga. 4 dikurangi 2 atau 6 dikurangi 4 atau 8 dikurangi 6. Itu 2. N-nya sama dengan 100 karena yang kita cari adalah jumlah 100 suku pertama. Nah, sehingga jumlah 100 suku yang pertama atau S100 itu sama dengan setengah dikali 100 karena N-nya 100 dikali 2 kali 2 ditambah 100 min 1 kali 2. Nah, tadi kan rumusnya Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N-1B ya. Nah, saya sama dengan 50 kali 4 ditambah 198. Terus jadi nilainya adalah 10.100. 100 sama dengan 10.100. Baik, kita lanjutkan. Sekarang menentukan suku ke N jika rumus jumlah N suku pertama diberikan. Misalnya seperti ini. Nah, suku ke N ditentukan dengan, nah ini rumusnya ya, langsung rumus jadi Sn dikurangi Sn min 1. Jadi UN suku ke N itu bisa kita cari dari Sn dikurangi Sn min 1. Misalkan di sini U100 sama dengan S100 dikurangi S99, misalkan seperti itu. Terus misalkan jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan Pn kuadrat plus Qn. Ya. Jumlah N suku pertama deret aritmatika itu bisa kita cari dengan rumus Sn sama dengan Pn kuadrat plus Qn. Berikutnya, suku ke N juga dapat ditentukan dengan UN sama dengan 2Pn plus Q min P. Itu ya. Nah, itu adalah rumus-rumus tambahannya. Rumus umumnya yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contohnya. Misalkan di sini contohnya, jumlah N suku pertama dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2 pangkat N kuadrat min 4N. Tentukan suku ke N deret tersebut dan bedanya. Tentukan suku ke N. Berarti UN dan deret tersebut dan bedanya. Jadi dicari UN sama B. Nah, bedanya ya. Jawabnya Sn sama dengan 2N kuadrat min 4N. Nah, dari sini kita dapatkan P-nya 2, Q-nya min 4. Ya, P-nya 2, Q-nya min 4. Nah, maka di sini suku ke N atau N itu bisa kita cari dengan 2Pn plus Q min P, ya, 2Pn plus Q min P. Sehingga di sini kita substitusikan sama dengan 2 kali 2 kali N ditambah min 4 dikurangi 2, ya, min 4 dikurangi 2 sama dengan 4N min 6. Jadi UN-nya sama dengan 4N min 6. Nah, bedanya berapa? Beda sama dengan 2P.
sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kita lanjutkan. Yang berikutnya kita masuk ke penerapan konsep barisan dan deret aritmatika. Misalkan misalnya diberikan contoh seperti ini, contoh soalnya. Ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan digaji Rp700.000 per bulan. Jadi gajinya 700.000 per bulan. Setahun berikutnya gaji per bulannya akan naik sebesar Rp125.000. Ya, ini ya. Gaji per bulannya akan naik sebesar Rp125.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9? Ya, jadi ditanyakan gaji karyawan pada tahun ke-9. Jawabnya adalah, kasus ini adalah aplikasi dari barisan aritmatika. Dari soal tadi kita dapatkan A-nya 700, karena ini gaji pertamanya ya, 700 di tahun pertama. Terus setiap tahunnya dia itu naik 125.000 bedanya. Terus dicari tahun ke-9 berapa gajinya. Jadi suku ke-9 dapat ditentukan sebagai berikut. UN sama dengan A plus N-1B. Sehingga U9 sama dengan 700.000 ditambah 9 min 1 dikali 125.000, itu hasil substitusinya. Maka diperoleh 700.000 ditambah 1 juta. Sehingga hasilnya 1.700.000. Jadi gaji karyawan per bulan pada tahun ke-9 itu sama dengan Rp1.700.000. Baik, sampai di sini tutorialnya untuk barisan dan deret aritmatika. Semoga kamu bisa memahaminya. Jika masih belum memahaminya, kamu bisa cari video pelajaran yang lain mungkin untuk menambah wawasan, atau membaca-baca di Google ya tentang materi ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys!